Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Seng Matarau dengan ujung NIM 113 dari kelas L1. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan 4 materi dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Yang pertama ada pengunduhan data line set, kemudian yang kedua ada composite band, yang ketiga ada cropping, dan yang terakhir ada layout. Baik, untuk yang pertama itu, kita akan lakukan cara pengunduhan data line set terlebih dahulu. Di sini kita buka Chrome-nya masing-masing. Kemudian di sini ada kita buka website yang bernama USGS atau bisa ketik ini ya. Nah, ini namanya nih. Nah, harus explore. Nah, kemudian di sini search kriterianya. Kemudian yang ini fitur jenisnya kita ubah menjadi pet row. Nah, di sini kita bisa isi aja 160. Kemudian row-nya kita pilih 60 aja. Nah, lalu kita klik show. Nah, karena ini ada tanda ya. Tanda ini kan bukan di sini ini ya. Jadi kita hapus saja. Nah, ini untuk tahunnya itu kita bisa pilih di sini juga kita masukkan dulu ya bulan 10, 9, 2023 misalnya kan. Terus ini untuk yang selanjutnya 10, 9, 2024. Oke. Nah, itu ininya kita ubah jadi 13% saja. Nah, setelah sudah seperti ini, kita cari dulu pulau yang ingin kita ini. Contohnya saya Pulau Krakatau ya. Karena saya mengambil Pulau Krakatau, jadi di sini saya akan mencari Pulau Krakatau. Karena saya ingin mengidentifikasi pulau tersebut. Nah, contohnya di sini ya. Nah, di sini kan ada Pulau Krakatau nih. Ini kita bisa tanda sini. Nah, seperti ini, lalu klik saja sini dan sini, lalu ke sini. Nah, ketika sudah, ini kan Pulau Krakatau nih. Nah, terus kita ke datasets. Kemudian kita pilih yang set. Nah, ini kita centang aja nih. Yang ininya, line 8 sampai 9. Kemudian kita result. Kita tunggu datanya. Nah, jika udah seperti ini, kalian pilih aja yang sini. Karena ini download ya. Nah, nanti dia akan mendownload datanya sendiri. Karena di sini saya sudah mendownload data tersebut, jadi saya langsung mengolahkannya saja. Oke, selanjutnya itu untuk cara yang kedua yaitu composite band. Untuk yang pertama itu kita ke add data, kita masukkan data yang telah kita unduh tadi ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini data yang telah saya unduh. Kemudian ini kita klik ya. Kita pilih band 1, 2, 3 sampai ke band 5, 6, 7. Nah, sini lalu kita. Nah, ketika kita sudah mengimport datanya ini tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kalau mau diubah namanya juga bisa band 1 misalnya di sini. Nah, kemudian di sini ada band 2, band 3, band 4, band 5, band 6 dengan band 7. Nah, seperti itulah. Baik, di sini kemudian kita untuk memasukkan bandnya ya. Di sini kita bisa klik Windows, lalu kita ke searching. Dan di sini kita klik atau kita ketik composite bands. Nah, seperti ini. Lalu kita cari kecil. Nah, ini kita pilih yang paling atas nih. Nah, kita tunggu dulu loadingnya. Nah, setelah itu di input register ini kita masukin dari band 1 sampai 7 ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini saya contohin. Oke, karena ini agak lama jadi saya skip aja untuk videonya. Baik, jika sudah dimasukkan seperti ini, lalu kita klik yang output raster ini. Nah, ini yang di sini nih, main. Nah, ini kita save ya untuk bagian data geodatabase-nya. Ini kita bisa pilih Pulau Krakatau misalnya. Oke. Nah, ini jangan terlalu panjang ya namanya. Nah, kita klik OK. Kemudian kita tunggu proses loadingnya. Karena ini sedikit makan waktu juga, mungkin akan saya skip ya. Nah, jika sudah kita masukkan
composite band tadi, dia akan gambarnya seperti ini nih. Nah, ini. Nah, jadi untuk yang pertama itu kita bisa masukkan natural color. Nah, sini kita bisa ubah menjadi 4, kemudian sini 3, lalu di sininya kita ubah menjadi angka 2. Oke, nah di sini contoh dari natural color ya. Nah, inilah natural colornya. Kemudian yang kedua itu ada false color. Ya, di sini kita bisa ubah menjadi 7. Kemudian yang keduanya, yang greennya kita ubah menjadi 6. Lalu selanjutnya kita ubah menjadi 4. Nah, ini untuk yang false color. Kemudian yang ketiga ada color infrared. Yang pertama itu ada di angka band yang kelima. Kemudian yang green kita isi 4. Kemudian yang blue kita isi 3. Nah, seperti inilah untuk color infrared. Nah, kemudian yang keempat itu ada agrikultur ya. Itu ada 652. Nah, kita bisa tulis sini 6, dan sini 5, dan sini 2. Oke, nah ini untuk agrikultur. Kemudian selanjutnya ada atmospheric penetration. Itu di angka 765. Nah, ini kita bisa ubah 7, terus ubah 6, dan greennya kita ubah 5. Iya ya. 765. Oke, betul. Nah, di sini ada atmospheric penetration. Yang selanjutnya itu ada healthy vegetation. Di situ terdapat angka 562. Baik, di sini kita tulis angka 5 ya, 56. Nah, ini sudah 6, terus di sini kita ubah 2. Nah, ini untuk health vegetation. Nah, kemudian ada land waternya. Land waternya itu di 564. Nah, ini karena 564. Nah, ini jadi kita di sini aja yang kita ubah menjadi angka 4. Nah, seperti inilah untuk bentuk dari land water. Kemudian ada 3 terakhir. Kemudian ada natural width atmospheric rainfall. Nah, di sini ada 7, 5 sama 3 ya. Baik, di sini ada 7. Dan ini 5. Dan ini 3. Oke. Kemudian ada lagi short wave infrared. Nah, itu di angka 754. 754. Nah, ini kita ubah 4 aja nih. Nah, satu aja yang kita ubah. Nah, inilah seperti gambarnya. Short wave infrared. Nah, kemudian yang terakhir itu ada vegetation analysis. Nah, di sini terdapat angka 754. 654, salah, sorry. Ini ada 654 ya. Nah, ini aja yang atasnya ini kita ubah. 6. Nah, oke, mungkin seperti itulah untuk dari kombinasi bandnya. Dapat 10 kombinasi band tadi yang sudah saya jelaskan. Seperti itulah untuk dari composite band ya. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya itu kita akan melakukan cropping. Oke, cropping itu yang pertama kita klik window dari katalog ya. Nah, ini katalog nih. Misalnya saya buat di file di sini nih, misalnya nih, ya, klik kanan di sini, kita klik new, lalu kita pilih save file. Save file ini kita ubah menjadi cropping CP misalnya ya. Terus kita ini ubah menjadi polygon, ini kita klik edit, kita pilih WGS 1984, lalu kita klik OK dan klik OK. Oke, nah jika sudah nih ya untuk cropping composite bandnya, kemudian kita di sini kita klik ini dulu ya. Oke, udah klik, kita ke editor, kita ke start editing dulu. Nah, sinyalnya sedikit nge-lag nih. Nah, nanti kita ke klik fitur, page fitur ini.
ini di sini ya, nih create fitur nih. Lalu kita klik cropping CP-nya, kita klik ke rectangle. Nah, kemudian kita input mana daerah kajian kita yang kita olah. Nah, ini ya, kita ingin mengolah daerah bagian sini. Nah, kita ke sini. Ini contohnya. Nah, setelah itu, selanjutnya kita pilih ke Windows. Lalu kita pilih ke Image Analysis. Nah, untuk yang ini kita pilih yang ini, yang paling atas. Buktinya ini untuk prosesinya kita pilih yang ini, yang ada lampu kuncingnya ini. Kita tunggu sampai 100. Oke, jika udah, selanjutnya kita pilih masknya juga. Ini kita mask juga. Kita tunggu loadingnya. Nah, itu kita tinggal sini aja nih. Nah, udah ini ya. Lalu kita klik save edit. Lalu kita ke stop edit. Oke. Nah, ini karena sudah untuk melakukan croppingnya. Nah, ini bagian daerah kajian kita nih yang telah kita cropping tadi. Ini oke. Nah, untuk langkah yang terakhir itu kita akan melakukan layout. Layoutnya itu kita bisa pilih di sini ya, layout view nih. Nah, ini kita klik, kita view dulu, kita zoom dulu untuk ininya. Kemudian di sini kita pilih file, pack and setup ini kita pilih. Kemudian kita pilih yang landscape. Nah, ini landscape nih. Lalu ini bisa kita ratain aja. Dan sampai benar-benar udah rata ya. Ini sebisa kita aja. Ratainnya itu terserah. Saya ratainya segini. Saya besarin lagi. Misalnya kita ingin zoom ya untuk daerah kajian kita nih. Ini kita zoom aja nih seperti ini contohnya. Nah, dia akan deket sendiri. Nah, ini kan sepertinya ini daerah kajian kita nih. Terdapat seperti yang kita lihat nih. Nah, contohnya seperti ini ya. Lalu ini kita bisa besarin aja. Menyesuaikan aja. Bisa udah. Ini bisa kita ratakan saja. Ini saya ratakan dulu. Nah, jika sudah rata seperti ini, lalu kita akan membuat tabelnya. Ini kita bisa pilih rectangle sini. Iya, ini tabelnya kita bisa buat ini. Kita klik kanan dulu, kita ke properties. Ini kita ubah jadi transparan warnanya. Saya pilih yang ini. Nah, ini kita, ya, jadi kita samain aja. Jadi kita bisa salin aja. Nah, kita tempel seperti ini. Nah, sampai 5 tabel kayaknya. Ya, 5 tabel aja. Ya. Ini untuk yang pertama itu di tabel pertama ini kita pilih yang teks ini, lalu kita sini ya, kita contohnya ini kita masukkan ya, kita klik 2 kali aja di teksnya.
saya skip aja ya. Oke. Nah, ini untuk yang isi di tabel pertama itu kita bisa ini misalnya praktikum dasar-dasar penginderaan jauh, laboratorium penginderaan jauh dan siklotan. Nah, untuk di tabel kedua ini kita bisa pilih untuk arah mata anginnya. Ini kita pilih ke insert. Dan kita ke ini ya, node row-nya. Dan kita pilih mata angin yang ini aja. Node-nya. Ini kita pilih aja ini di sini nih. Ini ya. Nah, jika sudah, terus yang bawahnya kita isi juga scale barnya. Scale barnya kita bisa bebas pilih. Ini saya bisa pilih yang ini aja ya, otomatis scale bar 1. Nah, ini contohnya. Perhatikan dulu. Oke, jadi kalau semuanya sudah rapi, bentar ya. Kita ke insert lagi. Kita pilih scale tag-nya. Scale tag-nya kita bisa pilih di mungkin nomor 1 aja ya. Nah, ini terserah bebas mau yang mana itu. Terserah kita. Penting bisa pas saja pada saat di sini ya. Oke. Kemudian jika udah untuk yang tabel ketiganya ini kita bisa isi legendnya. Nah, untuk legendnya itu kita matikan dulu ini ya. Kita akan centang dulu untuk semuanya ini, untuk B1, B2, B3 dari B1 ke semuanya ya. Kita akan centang dulu agar pada saat legend tadi tidak terikut itu. Contohnya seperti ini, saya akan melakukan legend. Nah, legend ya, yang kita masukkan ini. Kita masukkan di bagian ini aja ya. Cropping nggak usah kita masukin. Cropping clipnya kita masukin ke atau mas. Oke, ini udah deh. Contohnya seperti ini saya akan lakukan. Ini tinggal next saja ini. Oke. Itu finish. Nah, inilah jadinya. Saya rapikan dulu. Nah, baik seperti inilah untuk legendnya untuk yang di tabel ketiga. Baik, selanjutnya itu di tabel keempat ini kita masukkan peta SHP Indonya atau neo data frame-nya. Di sini kita klik insert, pilih data frame. Saya tunggu. Ini kita rapikan ke tabel yang ini ya, ke tabel 4-nya. Dulu. Nah, setelah itu ini kita pilih di sini add data, kita add data. Kemudian sini kita pilih yang ide kabel 2010. Nah, sebelumnya ini adalah file SHP Indo yang telah saya download. Nah, inilah yang untuk data petanya pada ini nanti. Nah, kemudian kita zoom untuk di peta berikut. Di mana pulau kita yang kita identifikasi. Contohnya saya di Pulau Krakatau. Jadi yang harus saya identifikasi itu di bagian sini. Nah, ini untuk Pulau Krakataunya. Oke, ini sudah terdapat Pulau Krakatau ini. Ini ya, ini untuk Pulau Krakataunya. Oke. Nah, selanjutnya itu di tabel yang terakhir itu ada nama kita di sini nih. Nama kita sama di sini ada logo Wisu dan logo Latin Reza juga. Oke, ini mungkin akan saya skip. Nah, inilah untuk isi pada tabel ke terakhir, tabel kelima. Nah,
Jadi seperti inilah dari keempat cara tadi yang telah saya jelaskan. Mulai dari yang pertama itu ada pengunduhan data Landset, kemudian selanjutnya ada composite band, lanjut ada cropping, dan yang terakhir ada layout. Nah, seperti itulah untuk cara-cara melakukan keempat tutorial tersebut. Oke, mungkin cukup dari saya. Nah, oke, mungkin untuk kesimpulannya, mahasiswa dapat membedakan dari 10 kombinasi band tersebut. Dan juga kombinasi band itu tidak hanya satu warna saja. Kombinasi band bisa dapat dibedakan kita pada saat melakukan kombinasi bandnya. Dan kombinasi bandnya itu bisa kita lihat pada modul yang telah kita siapkan atau yang telah disiapkan oleh para abang dan kakak asisten. Itu kita bisa pilih, misalnya contoh yang pertama ada natural color, itu kodenya di band 3, kemudian band ketiga, band 4, dan band 2. Kemudian ada banyak lagi, dan situ juga terdapat 10 kombinasi band yang lengkap dan berwarna-warna yang berbeda. Dan juga kesimpulannya yang saya dapatkan lagi, mahasiswa juga dapat mempelajari dari cara pengunduhan data Landset 8, dan juga mahasiswa juga dapat mempelajari cara menggunakan aplikasi ArcGIS terlebih dalam lagi, dan juga mempelajari dari materi composite band, cropping, dan membuat tata cara layout yang baik dan benar. Oke, mungkin untuk sarannya kepada abang dan kakak asisten, kemudian untuk mahasiswa juga untuk seluruhnya. Dan juga jika apabila ada yang tidak ingin, oke, mungkin untuk sarannya itu kepada mahasiswa juga dapat untuk mempelajari terlebih dahulu dalam aplikasi ArcGIS tersebut ini. Karena apa? Karena agar kita dapat mudah mempelajari dan memahami dari customize-nya atau toolbar atau toolbar-nya ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini data ini untuk bagian apa, dan insert ini untuk bagian apa, dan file juga. Mahasiswa juga harus dapat mempelajari atau dapat mempelajari terlebih dahulu dan memahami di aplikasi ArcGIS ini. Dan juga saran untuk abang dan kakak asisten, apabila saat menjelaskan itu bisa agak dipelankan sedikit, karena saya terutama yang duduk belakang itu sedikit tidak kedengaran. Dan juga jika saya tidak kedengaran, saya susah untuk mendengarkan dan memahami materi yang telah disampaikan abang dan kakak asisten. Oke, mungkin cukup sekian kesimpulan dan saran dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.